Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar kalian semua? Ustaz harap kalian selalu semangat dan sehat. Tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku, hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Ketemu lagi dengan Ustazah Yuni di sini. Masih dalam pembelajaran tematik tema 1 indahnya kebersamaan, masuk pada subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Silahkan disiapkan buku tema 1, buku pena 4A, buku tulis dan alat tulis kalian. Jangan lupa nanti jika ada hal yang penting dan ada kesimpulan dicatat ya. Sudah? Jika sudah, kita awali pembelajaran dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pembahasan yang akan dibahas pada pembelajaran 1 yang pertama tentang teks lisan. Apa itu teks lisan, Ustazah? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Di dalam teks lisan, kita akan menjumpai gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana di situ gagasan pokok hanya ada satu, sedangkan gagasan pendukung lebih dari satu. Jadi kalau nanti diminta mencari gagasan pendukung lebih dari satu, bisa 2, 3, tergantung nanti isi teksnya. Cara mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, caranya bagaimana? Dengan cara menyimak. Menyimak apa, Ustazah? Menyimak dan mendengarkan cerita yang disampaikan guru dengan sungguh-sungguh. Jadi, teks lisan itu mendengarkan cerita. Guru membacakan cerita, anak-anakku sekalian mendengarkan. Mendengarkan itu sama halnya dengan menyimak. Setelah menyimak, nanti akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengerti? Alhamdulillah. Ustazah lanjutkan. Apa salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam keseharian kita? Dalam keseharian makhluk hidup ada sesuatu yang tidak dapat kita tinggalkan. Apa itu? Pinter, iya benar. Makanan, karena setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, ini yang akan dibahas selanjutnya tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Ustazah kasih contoh apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama, nasi timbal. Nasi timbal itu dari mana, Ustazah? Nasi timbal dari Jawa Barat. Contoh yang kedua adalah sate ayam Madura. Sate ayam Madura berasal dari Madura. Contoh yang ketiga, lontong sayur. Lontong sayur berasal dari Jakarta. Macam-macam makanan tradisional bisa kalian juga pelajari. Bisa dibuka pada buku tema 1 halaman 133 dan buku pena 4A halaman 53 nak ya. Nanti dibaca juga. Oke. Pembahasan selanjutnya pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Dan perlu diingat, kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan benda. Akan tetapi, tidak semua benda itu dapat dipantulkan. Ada juga benda yang menyerap bunyi, di mana penyerapan bunyi terjadi jika mengenai benda lunak.
apa saja Ustadzah yang dapat memantulkan bunyi dan benda apa saja yang dapat menyerap bunyi? Ustadzah kasih contoh di sini ya. Jadi, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan asbes. Masih banyak juga benda yang lainnya ya. Pokoknya benda keras seperti batu juga termasuk selain contoh di atas. Sedangkan bunyi dapat diserap jika mengendai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda lunak. Di sini ada kasih contoh. Yang pertama busa, contoh yang kedua spons, contoh yang ketiga wol. Bisa yang lain? Bisa. Bisa karpet, kapas. Yang penting benda lunak. Benda lunak ini dapat menyerap bunyi, sedangkan benda keras itu dapat memantulkan bunyi. Ini juga dapat kalian pelajari pada Pupena 4A halaman 54. Dari pembelajaran 1 ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, harus menyimak atau mendengarkan teks yang dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Sedangkan simpulan yang kedua, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, tidak semua bunyi dapat dipantulkan, tetapi ada sebagian bunyi yang diserap. Ini kesimpulan dari pembelajaran 1. Pembelajaran hari ini ya, silahkan dicatat di buku catatan kalian. Oke. Nah, tugas kalian hari ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya, dengarkan teks yang akan dibacakan oleh Ustadzah. Jadi Ustadzah akan membacakan sebuah cerita, sebuah teks, kemudian nanti kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silahkan disimak ya ceritanya ya. Teksnya silahkan disimak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Silahkan ditulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di buku kalian atau nanti di LKPD-nya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ustadzah ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Kita tutup pembelajaran dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.